Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu sesuka hatinya hanya dengan pikirannya. Film ini berjudul Cashback yang disutradarai oleh Sean Ellis, dirilis pada tahun 2006. Mengisahkan seorang pemuda bernama Ben Willis. Dia bertengkar dengan kekasihnya bernama Suzy karena Ben memutuskan hubungan mereka dengan alasan Ben merasa tidak mampu membahagiakannya. 1 minggu berlalu setelah putus dari Ben, Suzy sudah memiliki kekasih baru bernama Steve Janken. Melihat itu, Ben merasa menyesal dan patah hati. Ini melihat Suzy bersama orang lain. Dalam keadaan patah hati, temannya dari kecil bernama Sean selalu setia menghibur Ben. Ia menganjurkan Ben untuk segera mencari pasangan baru. Malam harinya, Ben mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan meminta Suzy kembali padanya. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Steve. Ben lalu bertanya kepada Suzy, apakah sudah tidur dengan Steve? Suzy mengiyakan. Mendengar itu, Ben bertambah kecewa. Dia merasa sangat sakit ketika membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Ben tak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben tak sanggup melakukannya. Dari malam itu, Ben tak pernah tidur selama 24 jam full. Dia selalu terjaga. Hari-hari Ben selalu dihantui bayangan Suzy, sehingga membuatnya mulai frustasi. 1 minggu kemudian, terlihat Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja, dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di sana. Ben ingin menyibukkan dirinya. Dia lalu melamar pekerjaan di supermarket itu. Tanpa diduga, sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Ketika Ben sudah bekerja, dia bertemu dengan Sharon yang merupakan seorang staf kasir di supermarket tersebut. Terlihat sang manajer menggoda Sharon yang membuat Ben sedikit kesal. Pada hari itu sudah 2 minggu Ben tanpa tidur. Entah apa yang terjadi padanya. Ketika Ben sedang melamun, dia merasakan pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus melambat. Sampai pada akhirnya, waktu benar-benar berhenti. Dan hanya Ben yang bisa bergerak. Ben yang seorang seniman, dia sangat mengagumi tubuh wanita. Jadi dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Setelah dia melukis para wanita-wanita itu, dia membunyikan jari-jarinya dan waktu kembali berjalan normal. Esok harinya, Ben kembali masuk kerja seperti biasanya. Melihat Ben dijahili, Sharon hanya tersenyum ke arahnya. Saat berada di loker, Ben mencoba mengajak Sharon mengobrol dan bertanya pada Sharon kenapa buru-buru pulang. Sharon mengatakan kalau dia bertukar shift minggu lalu, jadi dia hanya masuk siang kali ini. Ketika Sharon akan pergi, dia mencoba kembali untuk menghentikan waktu, namun tidak berhasil. Dia hanya bisa memperlambat saja sambil memperhatikan kepergian Sharon. Setelah kepergian Sharon, Ben melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, Barry dan Matt kembali menjahili Ben. Dia berkata kalau nanti dia akan pergi nonton dengan Sharon dan akan mengajaknya berkencan. Mengetahui itu, Ben tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang lain. Esok harinya di ruang ganti tempat kerjanya, saat Matt datang, Barry menanyakan tentang kencannya. Matt dengan gaya mengatakan kalau Sharon sangat menyukainya dan mereka berkencan dengan lancar. Ben yang mendengar itu jadi tambah kecewa
Kemudian manajer datang dan mengatakan kalau akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan cabang lainnya. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan dimulai. Saat Matt sedang menendang bola ke wajah si manajer, Ben kembali menghentikan waktu. Terlihat tim Ben kalah telak. Ben berjalan keluar untuk mengambil air minum. Dengan kemampuannya ini, dia merasa aman dan tak tersentuh. Tiba-tiba Ben mendengar bunyi sesuatu, seharusnya tidak ada bunyi apapun karena waktu sudah berhenti. Ternyata bukan hanya dia yang bisa menghentikan waktu, masih ada yang lain seperti dirinya. Ben kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya. Karena tendangan Matt, hidung si manajer patah. Matt bertugas mengantar si manajer ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon mampir di sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang malamnya bersama Matt. Mendengar pertanyaan Ben, Sharon langsung membantahnya. Dia mengatakan kalau mereka hanya pergi sebagai teman, tidak lebih. Ben menjadi bersemangat kembali setelah mengetahui kalau Sharon sekarang masih jomblo. Lalu mereka saling menceritakan masa lalu dan keinginan masa depan mereka. Sampai pada saat Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan merasa kagum kepada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis, karena dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Kemudian selanjutnya Ben mengantar Sharon pulang. Esok harinya, manajer memanggil semua karyawannya termasuk Ben. Dia mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Setelah itu, Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat pergi ke ulang tahun manajer. Ben bahagia dan waktu berlalu seperti biasa. Tak terasa sudah 4 minggu Ben tanpa tidur. Hari itu dia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis. Dia terus mengulanginya hingga ratusan kali, dan yang dilukis saat itu hanya wajah Sharon. Saat ingin pulang kerja, Sharon meminta Ben menjemputnya. Besok malam, pergi bersama ke acara ulang tahun manajer, sembari tanpa diduga dia mencium Ben. Saat itu juga, Ben merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Benar saja, malam itu Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak. Di tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon berdering yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengaku sebagai pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan Ben. Dan dia meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu adalah malam ulang tahun manajer. Ben menjemput Sharon. Tanpa diduga, di tengah pesta, Suzy mantan Ben juga di sana. Ternyata kekasih Suzy, Steve, adalah saudara sang manajer. Pesta kembali berlanjut dengan kegilaan si manajer. Ben yang hendak ke toilet bertemu Suzy. Di sana, anehnya Suzy langsung menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal dia ingin kembali bersama Ben. Ben terlihat sangat bingung karena sudah bersama Sharon. Di sisi lain, dia masih mempunyai perasaan untuk Suzy. Di tengah diamnya Ben, Suzy langsung menciumnya. Tanpa diduga, aksi Suzy itu dilihat oleh Sharon. Sharon langsung pergi meninggalkan pesta. Ben yang menyadari itu, dia memberhentikan waktu. Seketika ia meninggalkan Suzy dan menghampiri Sharon. Di tengah waktu yang berhenti, Ben berpikir keras. Bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon? Kemudian Ben teringat dengan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri milik Elektron. Dia memutuskan akan memajang lukisan Sharon dari itu dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Setelah solusi ditemukan, Ben kembali membiarkan waktu berjalan. Setelah pesta usai, Ben mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suzy. Namun Sharon yang sedang emosi memarahi Ben.
Karena tidak berhasil, perasaan kacau balau perpisahannya dengan Sharon membuat kutukan tidur Ben kembali. Sekali lagi dia menjalani hari-hari tanpa tidur. Tibalah saatnya janji bertemu dengan pemilik galeri. Setelah bertemu dengan Alex mengatakan kalau dia tidak pernah menelpon Ben, juga tidak pernah membuat janji dengan Ben. Ben tersadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainya. Melihat Ben yang sangat kecewa, Alex meminta Ben menunjukkan karya lukisannya. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan Ben. Ia lalu meminta Ben membuat janji yang sebenarnya untuk membahas tentang rencana menampilkan karya Ben di galerinya. Ben sangat senang lalu mengundang Sharon untuk datang melalui sebuah surat undangan milik galeri. Di hari yang sudah ditentukan, terlihat sangat ramai orang-orang sedang menikmati hasil karya Ben. Ben hanya berdiri di tengah ruangan. Dia sedang menunggu kedatangan Sharon. Sharon memasuki galeri. Sharon kaget karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Dia tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya, Sharon berjalan mendekati Ben. Ben lalu berusaha menjelaskan tentang hubungan dengan Suzy. Namun Sharon menghentikannya. Ia berkata, apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Sharon melihat keluar. Di sana sedang terjadi hujan salju. Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya kepadaku? Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika waktu berhenti. Lalu dia mengajak Sharon jalan keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Dan mereka pun hidup berbahagia. Oke, sekian cerita dari Cashback yang dirilis tahun 2006 ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jadikanlah masa lalu sebagai suatu pembelajaran dan ambil hikmahnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.